Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam peribahasa dikatakan, tak jumpa maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak iman, dan cinta hanya kepada Allah semata. Cinta kasih adalah rahasia Allah. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dalam bayangan Rahman-Nya. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Di mana dan kemana kita harus mencari Allah? Apakah untuk dapat mengenal Allah, kita harus pergi ke Mekah? Apakah sedemikian jauhnya Allah itu berada? Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah itu ada di Mekah. Mari kita perhatikan firman-firman Allah. Katakanlah bahwa aku dekat. Al-Baqarah 186. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Surat Qaf ayat 16. Dan juga dalam surat Al-Fussilat ayat 53. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Dan pada ayat 54, zat Allah meliputi segala sesuatu. Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Misalnya surat Al-Hadid ayat 4, surat At-Taubah ayat 128, surat Az-Zariyat ayat 21, surat Al-Anfal ayat 24. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa di dalam setiap rongga anak Adam, aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dengan dada. Dalam dada ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada syaghof, di dalam syaghof ada sir, dan di dalam sir ada aku. Aku tidak berada di bumi, aku tidak berada di langit, tetapi aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya kata Nabi, qalbu mukmin baitullah. Para arifillah mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal kepada Tuhannya, binasalah jasadnya. Dan barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Dan pada kenyataannya, memang benar bahwa untuk mencari dan juga mengenal Allah bukanlah perjalanan yang keluar daripada diri kita sendiri, tetapi perjalanan untuk dapat mengenal Allah ialah dari alam lahiriah kepada alam batiniah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam kolbumu atas izin Allah. Dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 49, Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Dan hanya orang-orang durjana yang mengingkari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia berada pada kitab yang terpelihara dan tidak tersentuh, kecuali oleh mereka yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 78. Jadi, bacalah kitab yang kekal, yang berada di dalam diri kita sendiri, yaitu yang terletak di dalam keheningan dan juga kesucian qalbun salim. Selanjutnya, Rasulullah pun bersabda, segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih qalbu adalah zikir. Zikir adalah jalan terdekat menuju kepada Allah. Qalbu mukmin itulah baitullah yang hakiki, yang harus dibersihkan melalui zikrullah,
Bila hati kita bersih, maka jalan menuju Tuhan akan terbuka lebar, bebas hambatan. Sebab zikir adalah jalan tol menuju kepada Allah. Zikrullah itu dilakukan setiap saat, di mana saja dan juga kapan saja. Zikir itulah sholat yang kekal. Zikir itulah sholatnya batin. Allah adalah al-batin. Rumahnya dan juga kitabnya ada di dalam batin. Kata Rasulullah, kita harus bisa mati sebelum mati. Anta mautu qabla mautu. Agar kesadaran ruh diri kita itu bangkit, agar dapat kembali berkomunikasi dengan Allah. Karena jasmani tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudaraku sang sejati, Jalaluddin Rumi, beliau pernah berkata, aku menatap hatiku sendiri. Di sanalah aku lihat dia. Dia tidak berada di tempat yang lain. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat. Dengan hati yang bersih, tulus dan ikhlas, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dari Allah, kembali kepada Allah, Sang Pencipta segalanya. Tidak mengharap kembali kepada makhluk ciptaannya yang disebut dengan surga. Zat Allah berada di dalam diri setiap manusia. Zat Allah bisa berada di dalam semua makhluk ciptaannya. Misalnya, di dalam bunga yang berwarna-warni. Zat ilahiyah menjadi tersembunyi di dalam semua makhluk ciptaannya. Seperti halnya biji gandum. Setelah dia menjadi roti, biji gandumnya tidak nampak lagi. Namun, zat gandumnya tetap ada, tersembunyi di dalam roti. Itulah mengapa setiap obat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sedangkan yang maha menyembuhkan itu hanya Allah. Di sisi lain, zat Allah meliputi segala sesuatu. Berarti alam semesta, termasuk planet bumi ini berada di dalam jubah Allah. Kita semuanya tenggelam atau bako di dalam Tuhan yang maha meliputi. Kemudian, apakah kita bisa bertatap muka secara langsung dengan Allah? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 1. Alif, Lam, Mim. Mengapa ayat ini tidak dibaca Alam atau Alim? Hanya Allah yang mengetahui artinya. Yang mengetahui Allah hanya Allah. Huruf Alif adalah milik Allah. Lam untuk Rasulullah, utusan Allah, dan Mim untuk Muhammad sebagai insan atau manusia. Antara alif dan mim ada lam. Antara Allah dan manusia ada apa? Ada sir. Kesadaran yang paling dalam, penghubung antara rasa Adam dan juga rasa ketuhanan. Sir dalam hal ini bisa berperan sebagai utusan, sebagai pembawa berita, sebagai naluri, sebagai generator, dan bisa juga sebagai mikroprosesor, penerima atau pengolah data. Tidak ada seorang pun yang dapat bercakap-cakap dengan Allah kecuali dengan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengirimkan utusannya dengan seizinnya. Surat Asy-Syura ayat 51. Mulai hari ini aku buka tabir yang menutupi matamu, maka pandangan matamu akan menjadi tajam. Surat Qaf ayat 22. Dan Tuhan menempatkan diri antara manusia dengan kolbunya. Al-Anfal ayat 24. Kolbu merupakan titik terendah dari sumbu komunikasi vertikal kepada Allah. Tabir akan menjadi transparan dan akan menjadi kabel penghubung untuk dapat berkomunikasi dengan Allah.
manakala kita tidak ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran, di mana qalbu merupakan pintu masuk ke alam gaib. Komunikasi dengan Allah hanya bisa melalui zikir qalbu. Inilah kitab yang tiada diragukan lagi, suatu petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah ayat 2-3. Untuk itu, seseorang akan betul-betul yakin kepada kebenaran Al-Quran dan hakikat zat setelah yang bersangkutan mengalami hal-hal yang bersifat gaib. Pengalaman gaib itulah yang sangat didambakan oleh para pencari Tuhan. Pengalaman gaib itulah yang disebut ilmu ilhamiah atau ilmu laduni, yang lebih dipercayai oleh mereka para sufi daripada ilmu akal. Sebab petunjuk Allah itu langsung ke hati. Lam ya'zuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa, dia tidak akan tahu. Firman Allah, barang siapa yang hatinya dibuka oleh Allah kepada Islam, maka dia itu mendapat cahaya dari Tuhannya. Surat Az-Zumar ayat 22. Menurut Imam Al-Ghazali, zat Allah itu sangat terang benderang, sehingga hanya bisa ditangkap oleh mata hati. Cahaya di atas cahaya, dan Allah tidak tercapai oleh penglihatan mata. Al-An'am 103. Yang pertama-tama, aku berikan kepada mereka yang beriman adalah nurku yang aku taruh di hati mereka. Dengan demikian, adalah sangat terlarang untuk menyingkap tabir rahasia Allah. Kita tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Rasulullah pun beliau bersabda, Allah mempunyai 70 hijab cahaya dan juga kegelapan. Seandainya dia menyibakkan hijab-hijab itu, maka keagungan wajahnya akan membakar segala apa yang dilihat oleh makhluknya. Jadi, berpikirlah tentang makhluk Allah. Jangan berpikir tentang zat penciptanya. Aku tidak mengenal Allah kecuali sampai sebatas pengetahuan yang telah Allah berikan kepadaku. Bila ingin berjumpa dengan Tuhan, hancur luluhkan diri kita sendiri, keakuan kita sendiri, ego kita sendiri. Tutup mata dan telinga kita. Tutup semua ilmu dan juga teori tentang zat ilahiyah. Kosongkanlah hati dan pikiran kita daripada segala sesuatu yang selain Allah. Insya Allah, keakuan Tuhan, roh Tuhan di dalam diri kita masing-masing akan muncul memperlihatkan jamalnya. Aku dan aku, syuhudul wahdah fil wahdah. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.